Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pembahasan terkait dengan vasektomi dan tubektomi atau pemandulan secara operasi. Kita masuk di mabhath ar-rabi atau pembahasan keempat, yaitu terkait dengan man'ul hamli jirohiyan indal mar'ah atau operasi pemandulan bagi wanita. Kalau sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan operasi pemandulan bagi laki-laki, itu semua ulama sepakat bahwasanya tidak diperbolehkan. Nah, sekarang terkait dengan operasi pemandulan bagi wanita ini akan kita bahas, dan di bab keempat ini berbeda dengan pembahasan yang laki-laki. Kalau laki-laki itu semua sepakat, tetapi kalau di perempuan itu ada perbedaan pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Ba'da an taqaddama at-tib fi tadakhulihi jirahiyan fi jismil insan faqad wasala ila tadakhul jirahiyan likay yamnu al-hamlu indal mar'ah. Setelah dunia kedokteran itu maju, khususnya terkait dengan hal yang bersifat operasi pada tubuh manusia, sampailah kepada intervensi operasi atau masuknya operasi ini untuk mencegah kehamilan bagi wanita. Waqad dzakara ba'dul atiba iddata wasail li ta'qim bil jirahah at-tibbiyah min ahammiha. Nah, juga disebutkan para dokter-dokter ini menyebutkan beberapa wasilah atau beberapa cara untuk memandulkan wanita dengan cara operasi, al-jirahah at-tibbiyah, dengan cara operasi yang diantaranya adalah min ahammiha, diantaranya adalah ini adalah contoh-contoh bentuk operasi pemandulan atau tubektomi bagi wanita. Cara yang pertama yaitu operasi pemandulannya adalah dengan fathu batnil mar'ah an tariqil jirahah at-tibbiyah, yaitu dengan cara membelah atau membuka perut wanita dengan cara operasi kedokteran lil wusul ila qonatay falub, untuk sampai kepada tuba falopi. Jadi tuba falopinya itu untuk bisa sampai ke sana, li ijra'il qat'i awir rabti, untuk dipotong ataupun diikat. Jadi sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya cara memandulkan wanita itu adalah dengan operasi, yaitu tuba falopinya itu entah dipotong atau entah diikat. Nah, ini yaitu disebut dengan tubektomi. Yang namanya tubektomi itu seperti itu. Kemudian cara yang kedua operasi pemandulan adalah tanziru jawfil batni wa yakunu dzalika bi idkhali minzar min khilali fathatin bil batni, dengan cara melihat isi perut, yaitu dengan cara memasukkan alat penglihat elektronik, itu seperti kamera kecil gitu, dimasukkan min khilali fathatil batni, melalui bagian perut yang dibuka. Jadi dioperasi dulu dibuka, kemudian dimasukkan alat tersebut. Yatimmu bidzalika al-mindzar qat'un aw rabtun qanatil falub, yang dimana dengan alat mindzar tersebut, dengan alat kamera tersebut, itu memungkinkan memotong atau mengikat dua tuba falopi. Nah, jadi kalau yang pertama dioperasi dibuka perutnya, tuba falopinya dipotong ataupun diikat. Yang kedua ini dipotong sedikit kemudian dimasukkan alat mindzar, dan dengan mindzar tersebut memungkinkan melakukan operasi dengan cara dipotong tuba falopinya atau diikat. Kemudian cara yang ketiga adalah al-kai bil hararah al-kuhrubaiyah, yaitu dengan cara disetrika dengan panas dari listrik, ya seperti di setrika, kai itu kan setrika kan, disetrika dengan panas listrik. Kemudian yang keempat adalah idkhali halakoh, memasukkan gumpalan. Jadi dengan cara memasukkan gumpalan, ini ada gumpalan biwasitatil mindzar, melalui alat yang dinamakan mindzar tadi, seperti di atas ini mindzar, ada alat dimasukkan ke dalam perut itu. Khos yasilu ila qanatir rahmi lisaddiha. Nah, mindzar khos maksudnya adalah dengan alat khusus, yang dimana dengan alat khusus tersebut membawa halakoh atau gumpalan daging, kemudian untuk masuk ke konatir rohmi,
ke konat rohmi itu ke tuba falopinya, kemudian ditutup. Jadi kalau ini itu dipotong tuba falopinya atau diikat, kalau ini dimasukkan halakoh, kemudian halakoh itu adalah segumpal daging, kemudian dimasukkan ke dalam tuba falopi, ke dalam rahimnya untuk ditutup, jadi sudah tidak bisa hamil lagi. Nah itu, ini adalah cara-cara, 3 cara ini adalah maaf bukan 3 cara, 4 cara ini adalah cara-cara memandulkan wanita dengan cara operasi, ya, atau disebut dengan tubektomi. Kalau laki-laki kan vasektomi. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan perbedaan pendapat. Ikhtalafa kalimah fuqaha asy-syar'iyyah al-islamiyah fi hukmi man ilhamli ad-daim yumkinu hasrul khilaf fi qaulaini. Jadi kalau yang pertama tadi itu terkait dengan laki-laki yang divasektomi itu tidak ada perbedaan pendapat. Semua mengatakan tidak boleh. Tetapi untuk wanita yang ditubektomi, dimandulkan secara operasi yang disebut dengan tubektomi, itu ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. 2 perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat pertama qaul awal itu adalah dhahaba ghalibiyatu fuqaha syariah al-qudami wa aktsarul ulama al-mu'asirin. Mayoritas para pakar fikih lama dan juga mayoritas para ulama-ulama kontemporer itu berpendapat bahwasanya qaul bihurmah, haram, tetap tubektomi bagi wanita itu haram. Nah, itu pendapat pertama, itu haram ya. Kemudian habis itu di sini ada nas-nas fikih. Nas-nas fikih ini adalah tadi disebutkan bahwasanya mayoritas ulama-ulama zaman dulu atau ulama-ulama kontemporer itu mengharamkan. Nah, ini ada nas-nas fikih dari fikih-fikih zaman dulu yang disebutkan bahwasanya terkait dengan memandulkan wanita itu juga haram. Yang pertama adalah perkataan Imam Az-Zarqani. Kemudian yang kedua adalah dalam Hasyah Al-Bujarmi. Kemudian yang ketiga adalah dalam Insaf. Kemudian yang keempat adalah menurut Imam Nawawi. Jadi sudah dibahas di fikih-fikih zaman dahulu bahwasanya memandulkan itu tidak boleh, dan ini juga dibahas oleh fikih-fikih terdahulu bahwasanya pemandulan itu juga tidak boleh. Nah, ada juga menurut Qurtubi, menurut Adwaul Bayan, ada banyak. Jadi fikih-fikih terdahulu juga sudah membahas terkait dengan memandulkan wanita itu tidak boleh, seperti itu. Nah, sekarang qaul tsani, ini perkataan kedua. Dhahaba ba'dul mu'asirin, beberapa ulama kontemporer. Ini beberapa ulama kontemporer itu berpendapat ilal qaul bi jawazi ta'qim bila darurah. Nah, pendapat kedua itu menyatakan bahwasanya boleh operasi pemandulan itu boleh tanpa hal yang bersifat darurat, itu menurut pendapat kedua ini boleh. Nah, ini adalah beberapa yang bilang seperti itu adalah beberapa ulama dari Syiah al-Muhadditsin, dari Syiah itu sebagian dari ulama-ulama Syiah berpendapat bahwasanya terkait dengan pemandulan bagi wanita itu boleh. Nah, sekarang kita bahas dalil-dalilnya. Yang pertama adalah dalilnya jumhurul fuqaha. Jumhurul fuqaha mengatakan bahwasanya tidak boleh. Nah, dalilnya yang pertama adalah sama seperti dalil yang sudah kita bahas di atas, yaitu adalah wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Janganlah sampai mengubah ciptaan Allah. Menjadikan seseorang untuk tidak bisa melahirkan kembali dengan cara operasi itu masuk ke dalam pengubahan ciptaan Allah, dan itu dilarang. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang kedua juga sama seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Arada Utsman bin Maz'un an yataballal ay ta'tazil an-nisa wa yatrukun nikah. Jadi Utsman bin Maz'un ini pengen yatabattal atau menghindari diri dari wanita, pengen enggak wa yatrukun nikah, kemudian pengen enggak nikah dia itu. Wa yanqati'u li ibadihi lillahi ta'ala fanahaun nabi. Nah, jadi Utsman bin Maz'un ini pengen mengasingkan diri dan kemudian tidak mendekati wanita, pengen enggak nikah, pengen ibadah saja sama Allah.
tetapi nggak diizinkan sama Rasulullah, fanahan nabi, di apa namanya, dilarang oleh Nabi. Nah, seperti itu kan. Kalau misalkan itu dibolehkan sama Nabi, maka dia akan mengebiri dirinya sendiri, akan melakukan pengebirian. Kemudian yang ketiga adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, qala kunna nagzu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala syai' faqulna ala nakhtasi fahuna fahahuna fanahana an dzalika. Sama seperti sebelumnya yang pernah kita bahas di bab sebelumnya, pernah seseorang itu pernah apa namanya di sini itu apa namanya, Abdullah bin Mas'ud ini berperang bersama Rasulullah dan tidak ada wanita di sana, supaya untuk menghilangkan nafsunya, apakah kita uh, mengebiri diri kita saja supaya tidak punya nafsu lagi gitu, karena nggak ada cewek waktu itu di sana ketika perperangan itu, tapi sama Rasulullah juga dilarang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah selain dalil dari Al-Quran, juga dalil dari Sunnah, ada juga dalil dari makul atau dalil logika. Jadi dalil logika yang mengatakan haram secara logika itu ada 2 poin. Poin yang pertama adalah anna min maqasidis syariah al-islamiyah hifdzun nasl. Bagian dari maqasid syariah itu adalah menjaga keturunan. Fabaqauhu manul hamli bil ikhtisar awid bitakim binauaihi ya nafihi yakunu muhriman. Jadi apa namanya, salah satu makosid syariah itu adalah dengan cara menjaga nasal atau menjaga keturunan. Dalam artian manusia itu diperintahkan untuk beranak pianak untuk memakmurkan bumi. Lah kalau manusianya itu dioperasi untuk tidak bisa melahirkan, yang seperti itu bertentangan dengan makosid syariah. Kemudian yang kedua adalah anna fi ibahati man ilhamli ad-daim id'afan lil kayan al-islami wa qad wajjaha Ibnu Hajar hadza biqaulihi wal hikmah fi nahyihim 'anil ikhtisa iradah takthirun nasl yastamiru jihadul kufar. Nah, kalau misalkan diperbolehkan untuk tidak bisa hamil secara operasi, maka yang seperti itu adalah melemahkan syariat Islam, melemahkan orang Islam sendiri. Karena orang Islam di sini kalau menurut Ibnu Hajar itu di hikmahnya adalah supaya beranak pianak dan jumlahnya banyak sehingga bisa mengalahkan orang kafir. Nah, seperti itu. Kemudian adalah dalilnya pendapat kedua. Dalil pendapat kedua yaitu dalilnya dari Syiah tadi, yang berpendapat bahwasanya tubektomi itu diperbolehkan. Dalilnya yang pertama adalah dari qaulullah ta'ala wa yaj'alu may yasha aqiman. Allah itu menjadikan siapa saja itu yang dikehendakinya itu mandul. Nah, maka dengan ayat ini wajud dalalahnya ini adalah Allah itu loh menjadikan siapa saja itu loh berhak memiliki, Allah itu menjadikan siapa yang dikehendakinya itu untuk bisa mandul. Maka dengan ini menurut logika orang-orang Syiah yang berpendapat boleh, maka memandulkan wanita dengan cara operasi itu diperbolehkan. Tetapi akhirnya dimunakosyah, dibantah, yang seperti itu tidak sah, tidak benar. Kemudian berikutnya adalah dalil kedua adalah dengan cara kias. Di kiasnya apa? Kiasnya adalah ya juzuman ul hamli bisifah daimah kiasan ala jawazil imtina aniz zawaj. Jadi dikiaskan bahwasanya lo boleh toh dioperasi supaya nggak hamil. Kenapa? Karena dikiaskan dengan laki-laki atau perempuan itu boleh tidak menikah, itu boleh dan itu tidak berdosa. Nah, seperti itu. Atau memperbolehkan jawazul azli aniz zaujah. Maksudnya adalah diperbolehkan senggama terputus, yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim, itu diperbolehkan. Ini menurut pendapat kedua ini diperbolehkan karena yang pertama adalah nggak nikah itu lo boleh gitu. Yang kedua adalah bersenggama terputus atau mengeluarkan sperma di luar rahim itu lo diperbolehkan supaya tidak hamil. Maka dengan kias seperti itu maka dikiaskan bahwasanya operasi supaya tidak hamil itu diperbolehkan. Tetapi juga dibantah yang seperti itu tidak benar, dan itu adalah kias yang tidak benar, dibahas di situ. Maka daripada itu tarjihnya adalah, yang rojih itu adalah, setelah kita memperhatikan terkait dengan perbedaan pendapat di atas, itu jelas saja di sini yang rojih adalah rojih
al-qaul bitarjihi maslak ghalibiyah al-fuqaha fi tahrim taqim ad-daim jami' surah, bahwasanya yang kaul yang roji adalah kaul yang berpendapat bahwasanya operasi dengan cara pemandulan itu haram. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mabhas khamis. Kita masuk ke mabhas khamis. Pembahasan kelima, yaitu darurah allati tubihu man al-hamli. Tubihu man al-hamli. Tubihu man al-hamli. Tubihu man al-hamli. Sisi darurat yang dimana darurat ini diperbolehkan untuk operasi pemandulan. Nah, ini adalah dibahas di sini terkait dengan darurah. Ta'rifud darurah fil lughah, tutlaqud darurah fil lughah yuradu biha ad-darar, bahaya. Darurah itu bahaya. Kemudian kalau dari istilah fuqaha, nah ini dari ta'rif darurah secara istilah fuqaha di sini ada yang digarisbawahi, yaitu al-udhru yajuzu bisababihi ijra'u syai'al mamnu. Ada sebuah udhur atau alasan yang dimana dengan alasan tersebut diperbolehkan untuk melaksanakan sesuatu yang terlarang. Wa ijra'u syai' ma'nahu fi'luhu, dan melaksanakan sesuatu artinya adalah ya melaksanakannya. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan darurat itu adalah diperbolehkan melaksanakan sesuatu karena ada alasan, yang alasan itu diperbolehkan untuk melaksanakan hal tersebut. Itu darurat kalau menurut istilah fuqaha. Nah, di dalam bab ini disebutkan bahwasanya disebutkan bahwasanya boleh vasektomi atau boleh tubektomi asalkan dalam keadaan darurat. Dalam artian apabila seseorang tidak melakukan itu justru akan membahayakan dirinya. Nah, seperti itu. Nah, ini dalil-dalilnya itu dari Al-Qur'an, famanitturra min makhmasah ghairu mutajanifil itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Nah, ini dalilnya. Kemudian yang kedua adalah famanitturra ghairu baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Itu dalilnya juga. Nah, sekarang ini adalah dawabit atau ketetapan darurat syariah. Jadi sesuatu dianggap darurat boleh melakukan vasektomi atau tubektomi itu kalau bagaimana? Yang pertama adalah antakunad darurah mutahaqqiqah, bahwasanya darurat tersebut benar-benar sudah bisa dipastikan. Kalau tidak melakukan vasektomi atau kalau tidak melakukan tubektomi maka akan berbahaya, dan itu sudah bisa dipastikan oleh dokternya. Mutahaqqiqah itu bisa dipastikan, bukan sesuatu yang baru praduga. Nah, gitu kan. Atau mutayakinah atau madnunah dhannan rojihan, atau kemungkinan besar kalau kita tidak melakukan ini, tidak divasektomi atau tidak ditubektomi, maka akan membahayakan bagi dirinya, bahkan menyebabkan kematian. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah alla yakuna minal mumkin talashiha aw takhallus minha biwajhin masyru' wa ala dzalika fala ya'idu khasyatal faqri wal qafah wal imlaq wa rughbah zaujaini fi iktifa bi adadin muayyan minal aulad. Juga tidak diperbolehkan melakukan seperti itu hanya karena takut miskin. Tidak boleh, aku takut miskin, maka vasektomi tubektomi supaya tidak punya anak karena dia takut miskin, kebanyakan anak. Yang seperti itu juga tidak diperbolehkan. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian ada beberapa hal yang dimana vasektomi atau tubektomi ini dilaksanakan. Dari mana ini ya? Bentar. Nah, ini lidha faqad dzakara ba'dul atibba al-muslimin athiqat jumlah minal amrad. Jadi para dokter-dokter muslim yang terpercaya itu menyebutkan ada beberapa penyakit yang dimana penyakit tersebut bisa memperbolehkan seseorang untuk vasektomi atau tubektomi atau takkim atau dimandulkan secara permanen. Karena kalau tidak justru penyakitnya itu akan bisa membunuh dirinya, maka ya harus divasektomi atau ditubektomi. Nah, ini beberapa penyakit diantaranya adalah amrodul qolob, sakit jantung. Jadi qolob di sini bukan hati ya, tapi jantung, sakit jantung ya. Penyakit jantung khususnya adalah penyempitan aorta atau apa ya, kalau ada aorta ada vena aorta. Penyempitan ini doikus somamat, itu penyempitan aorta. Di dalam jantung itu ada pembuluh darah yang terbesar itu. Nah, itu ada, kalau mengalami penyempitan maka itu kalau orang tidak vasektomi atau tubektomi justru akan berbahaya kalau dia punya anak, seperti itu kan. Bidarojah syadidah, dengan penyempitan yang sangat luar biasa.
Kemudian berikutnya adalah al-isobat al-mutaqaddimah lil kulli. Berikutnya adalah ba'dul amradil jihaz at-tanafusi, sebagian penyakit-penyakit yang bersifat pernafasan. Nah, ini juga penyakit-penyakit pernafasan. Kemudian berikutnya adalah sebagian penyakit-penyakit pencernaan. Jadi ada sebagian penyakit pernafasan dan juga ada sebagian penyakit pencernaan yang dimana orang diperbolehkan untuk melakukan vasektomi atau tubektomi, karena kalau tidak justru akan semakin membahayakan bagi dirinya sendiri. Demikian pembahasan terkait dengan vasektomi dan tubektomi, dan akan kita lanjut di bab yang akan datang. Dengan ini, dari 3 video ini maka pembahasan vasektomi dan tubektomi selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.